Hai semuanya, perkenalkan, nama saya Evelyn Minarista Limbong dengan NIM 41833111004 dari Pendidikan Matematika B2018. Di sini, saya akan menjelaskan mengenai persamaan kuadrat. Nah, pada kali ini kompetensi intinya ada 4 poin. Pertama, menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial. Ketiga, memahami dan menerapkan pengetahuan berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya yang terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Keempat, mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret dan ranah abstrak, sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dengan sudut pandang atau teori. Nah, kompetensi dasarnya ada 5 poin, yaitu yang pertama ada menjelaskan persamaan kuadrat dan karakteristiknya berdasarkan akar-akarnya, serta cara penyelesaiannya. 2. Menjelaskan fungsi kuadrat dengan menggunakan tabel persamaan dan grafik. 3. Menjelaskan hubungan antara koefisien dan diskriminan fungsi kuadrat dengan grafiknya. 4. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan kuadrat. 5. Menyajikan fungsi kuadrat menggunakan tabel persamaan dan grafik. Nah, tujuan pembelajarannya, yang pertama ada siswa dapat menentukan akar persamaan kuadrat dengan memfaktorkan. 2. Siswa dapat menentukan akar persamaan kuadrat dengan melengkapkan kuadrat sempurna. 3. Siswa dapat menentukan akar persamaan kuadrat dengan menggunakan rumus kuadrik atau rumus ABC. Keempat, siswa dapat mengidentifikasi karakteristik dari penyelesaian persamaan kuadrat dengan melihat nilai diskriminannya. Nah, selanjutnya, pada bagian materi, A. Pengertian persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat adalah salah satu persamaan matematika dari variabel yang mempunyai pangkat tertinggi 2. Bentuk umum dari persamaan kuadrat atau PK adalah sebagai berikut, yaitu AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0, di mana A, B, C bilangan real, A tidak sama dengan 0. Terus kemudian X adalah variabel atau nilai yang belum diketahui dan memenuhi persamaan kuadrat tersebut. B. Bentuk grafik. Persamaan kuadrat jika digambarkan dalam bentuk koordinat kartesius maka akan membentuk grafik parabolik. Oleh karena itu, persamaan kuadrat juga sering disebut dengan persamaan parabola. Pada persamaan kuadrat umum, nilai A, B, dan C sangat mempengaruhi pola parabolik yang dihasilkan. Dapat kita lihat, untuk nilai A itu menentukan cekung atau cembungnya kurva parabola. Jika nilai dari A lebih besar dari 0, maka parabola akan terbuka ke atas atau cekung. Sebaliknya, jika A lebih kecil dari 0, maka parabola akan terbuka ke bawah atau cembung. Nah, untuk nilai yang B, pada persamaan tersebut menentukan posisi puncak parabola. Dengan kata lain, menentukan nilai sumbu simetri kurva yang senilai dengan X sama dengan min B per 2A. Nah, dapat kita lihat ada 3 gambar grafik, dan di mana gambar pertama itu nilai titik puncak ada di kiri sumbu Y dengan syarat AB lebih besar dari 0. Yang gambar kedua, titik puncak ada pada sumbu Y, syarat B sama dengan 0. Yang ketiga, titik puncak ada di kanan sumbu Y dengan syarat AB lebih kecil dari 0. Selanjutnya, untuk nilai konstanta C pada grafik persamaan menentukan titik potong fungsi parabola dengan sumbu Y. Berikut parabolik dengan perubahan nilai konstanta C. Ada 3 gambar. Yang gambar pertama itu memotong sumbu Y positif, nilai C lebih besar dari 0. Yang gambar kedua, grafik memotong sumbu Y, titik pusat 0,0, nilai C sama dengan 0. Untuk yang gambar ketiga, memotong sumbu Y negatif dengan nilai C lebih kecil dari 0. Selanjutnya, C. Akar-akar persamaan kuadrat. Penyelesaian dari persamaan kuadrat disebut dengan akar-akar persamaan kuadrat. Macam-macam akar kuadrat dapat diketahui dengan mudah menggunakan rumus umum, yaitu D sama dengan B kuadrat kurang 4AC. Dari persamaan umum kuadratnya AX kuadrat tambah BX tambah C. D itu adalah diskriminan. Yang pertama ada akar real, di mana D itu lebih besar dari 0. Jika nilai D lebih besar dari 0 dari suatu persamaan kuadrat, maka akan menghasilkan akar-akar persamaan real, namun memiliki akar-akar yang berlainan. Dengan kata lain, X1 tidak sama dengan X2. Yang kedua ada akar real sama, X1 sama dengan X2. Untuk D-nya sama dengan 0, merupakan jenis akar persamaan kuadrat yang menghasilkan akar-akar bernilai sama
atau X1 sama dengan X2. Yang ketiga ada akar imajiner atau tidak real, di mana D lebih kecil dari 0. Jika nilai D lebih kecil dari 0, maka akar dari persamaan kuadrat akan berbentuk imajiner atau tidak real. Nah, selanjutnya D, mencari akar-akar persamaan kuadrat. Untuk mencari hasil akar-akar persamaan kuadrat, terdapat beberapa metode yang dapat digunakan, yaitu antara lainnya faktorisasi, kuadrat sempurna, dan menggunakan rumus ABC. Nah, yang pertama adalah faktorisasi. Faktorisasi atau pemfaktoran adalah suatu metode dalam mencari akar-akar dengan mencari nilai yang jika dikalikan, maka akan menghasilkan nilai lain. Terdapat 3 bentuk persamaan kuadrat dengan faktorisasi akar yang berbeda. Yang pertama itu adalah X kuadrat tambah 2XY tambah Y kuadrat sama dengan 0. Maka faktorisasi akar-akarnya X tambah Y kuadrat sama dengan 0. Yang kedua, X kuadrat dikurang 2XY tambah Y sama dengan 0. Faktorisasi akar-akarnya X kurang Y kuadrat sama dengan 0. 3, X kuadrat kurang Y kuadrat sama dengan 0. Maka faktorisasi akarnya X tambah Y kali X kurang Y sama dengan 0. Nah, untuk yang kedua itu kuadrat sempurna. Bentuk kuadrat sempurna merupakan bentuk persamaan kuadrat yang menghasilkan bilangan rasional. Hasil dari persamaan kuadrat sempurna umumnya menggunakan rumus sebagai berikut. X ditambah P kuadrat sama dengan X kuadrat ditambah 2PX tambah P kuadrat. Penyelesaian umum dari persamaan kuadrat sempurna ialah sebagai berikut. X tambah P kuadrat sama dengan X kuadrat tambah 2PX tambah P kuadrat. Dengan pemisalan, X tambah P kuadrat itu sama dengan Q, maka X tambah P kuadrat kurang sama dengan Q, X tambah 4 sama dengan plus minus Q, X sama dengan min P plus minus Q. Nah, yang ketiga itu ada rumus kuadrat ABC. Rumus ABC merupakan alternatif pilihan ketika persamaan kuadrat sudah tidak bisa diselesaikan dengan metode faktorisasi maupun kuadrat sempurna. Berikut adalah rumus dari ABC pada persamaan kuadrat, yaitu AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. X12 sama dengan min B plus minus akar B kuadrat kurang 4AC per 2A. Nah, selanjutnya di sini telah tertera contoh soal dari persamaan kuadrat. Nomor 1 sampai nomor 3 ini menggunakan rumus D sama dengan B kuadrat kurang 4AC. Nah, kita pertama mengetahui terlebih dahulu nilai A, B, dan C-nya, kemudian memasukkannya ke dalam rumus B kuadrat kurang 4AC. Nah, untuk yang pertama itu D sama dengan 0, maka D lebih besar dari 0. Berarti akar-akarnya itu jenis akar real. Yang kedua itu D sama dengan 0, berarti akarnya itu real dan kembar. Yang ketiga itu D sama dengan min 12, berarti min 12 lebih kecil dari 0. Jadi D sama dengan D lebih kecil dari 0, maka akar-akarnya itu imajiner. Untuk soal yang keempat itu menggunakan metode faktorisasi, yaitu kita mencari faktor dari 5 tambah 3x kurang 5x kuadrat tambah 13x kurang 6, sehingga kita akan mendapat nilai X1-nya itu min 3/5 dan X2-nya itu min 2. Untuk soal yang kelima itu menggunakan rumus ABC, yang dimana rumus ABC itu X12 sama dengan min B plus minus akar B kuadrat kurang 4AC per 2A. Pertama kita harus mengetahui terlebih dahulu A-nya nilai A berapa, B berapa, kemudian C berapa, kemudian memasukkannya ke dalam rumus, sehingga akan mendapat nilai akar 1 sama X1 sama dengan X2. Yang keenam itu menggunakan rumus persamaan kuadrat sempurna. Penyelesaiannya itu dapat kita lihat. Pertama, X kuadrat tambah 6X tambah 5 itu sama dengan 0. Kemudian kita memindahkannya 5 itu ke ruas kanan, sehingga X kuadrat tambah 6X kurang 6X sama dengan min 5. Langkah selanjutnya yaitu tambahkan satu angka di ruas kanan kiri hingga dapat berubah ke bentuk kuadrat sempurna. X kuadrat tambah 6X tambah 9 sama dengan min 5 tambah 9. Sehingga X kuadrat tambah 6X tambah 9 sama dengan 4. Sehingga X tambah 3 kuadrat sama dengan 4. X tambah 3 sama dengan akar 4. Berarti X sama dengan akar 3 plus minus 2. Jadi hasil akhirnya adalah X sama dengan min 1 atau X sama dengan min 5. Nah, ini adalah kuis mengenai persamaan kuadrat. Cara penyelesaiannya dapat dilihat seperti contoh latihan yang telah saya jelaskan sebelumnya. Saya memberi 2 soal kuis. Sekian dari penjelasan saya mengenai persamaan kuadrat. Kiranya
video penjelasan saya dapat bermanfaat dan mudah dipahami oleh yang menonton video ini. Mohon maaf jika ada kesalahan kata saya ketika menjelaskan materi ini. Kiranya video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih dan sampai jumpa.